Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk sesi kedua ini kita akan sedikit mengulang ya apa yang telah kita pelajari di minggu atau pekan sebelumnya. Jadi kita masih di al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan apa-apa yang kalam itu tersusun darinya ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Jadi kemarin kita sudah membahas al-kalam ya. Di sini ada kata kalamuna, berarti kalam menurut ulama nahwu gitu ya. Kalam menurut kami, maksudnya menurut ulama nahwu. Maka qaidna ini mengeluarkan kalam menurut ulama yang lain ya. Kemudian apa ta'rif atau definisi kalam menurut ulama nahwu? Yang pertama dia itu harus lafzun. Harus lafzun. Apa itu lafzun? Harus dilafazkan ya. Jadi harus diucapkan. Lafzun. Mufidun. Harus memberikan faidah sempurna. Di mana orang yang berbicara itu berhenti atau telah selesai dalam ucapannya. Jangan sampai dia itu setengah-setengah. Misal, jika saya datang, itu gak mufid itu. Kenapa? Ya apa yang kita dapat pahami dari ucapan tersebut karena belum selesai. Itu la yahsun sukutul mutakallim. Seperti halnya ya, kemarin kita sudah bahas istaqim. Jadi di sini ada yang menjelaskan istaqim ini adalah kalam sebagai contoh. Maka kalam yang lafdzun mufidun itu adalah istaqim. Kenapa? Pertama dia istaqim itu dilafazkan tidak? Dilafazkan. Kemudian memberikan pemahaman atau telah selesai atau sempurna tidak? Sempurna jumlahnya di mana istaqim ini terdiri dari fi'il amr dan fa'il yaitu domir anta. Istaqim anta. Istiqomahlah kamu. Nah, ini sebagai contoh dari kalam menurut ulama nahwu. Kemudian ada juga yang menjelaskan istaqim ini adalah untuk menyempurnakan ta'rif atau definisi. Jadi yang pertama itu syarat kalam itu harus lafzun, yang kedua mufidun, yang ketiga murakkabun. Jadi dari kata istaqim itu ada dua qaul syarah dalam istaqim ini. Yang pertama istaqim itu merupakan contoh dari kalam yaitu lafzun mufidun. Yang kedua, istaqim ini bukan contoh saja, tetapi merupakan bagian dari ta'rif atau definisi kalam, yaitu harus murakkab. Sebagaimana murakkabnya istaqim, yang terdiri dari dua kata. Gitu. Kan murakkab itu minimal terdiri dari dua kata. Jadi, qaul yang kedua, kalamuna lafzun mufidun murakkabun. Gitu. Murakkabnya diambil dari kata apa? Istaqim, di mana murakkab itu tersusun minimal dua kata. Ismun wa fi'lun thumma harfun. Nanti kita bahas ya. Ismun. Baik, ismun apa ismun? Isim ya. Isim itu secara bahasa madalla ala musamma. Kalau secara istilah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Nanti kita bahas satu persatu. Kalau kemudian fi'il al-hadath secara bahasa wastilahan kalimatun dalat ala ma'nan waqtaranat bi ahadil al-azminah ats-tsalatsah ya. Kemudian terakhir al-harfu harfun. Harfun ialah kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Nanti di syarah pun ada. Kemudian al-kalim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun. Jadi al-kalim itu tuh jadi thumma harfun beres ya. Nazamnya sampai situ. Thumma harfun beres.
Kemudian al-kalim wahiduhu kalimatun. Berarti al-kalim itu merupakan jama dari kalimatun. Satunya kalim ialah kalimah. Jadi kita mempunyai yang pertama kalam, yang kedua kalim, yang ketiga kalimah. Kita bahas pertama al-kalim. Al-kalim itu bentuk jama dari al-kalimah. Jadi kalimah dalam bahasa Indonesia apa? Kata. Berarti al-kalim itu adalah kumpulan kata-kata. Kalau jama menunjukkan berapa? Lebih dari 2. Nah, berarti minimal kalim itu ada 3 kata. Misal, idza ja'al ustadzu itu kalim bukan? Kalim ada idza, ja'a, dan al-ustadz. Itu kalim. Jadi kalim itu yang penting tersusun minimal dari 3 kata. Maya tarakab min salasi kalimatin fa aksar. Itu al-kalim. Kemudian wahiduhu kalimatun. Jadi mufrad dari kalim ialah al-kalimah. Jadi al-kalimah jamaknya apa? Al-kalim. Nah, jamaknya ini disebut ismu jinsin jam'i. Disebutnya itu jamak apa? Ismu jinsin jam'i. Apa maksud dari ismu jinsin jam'i? Pertama kita bahas dulu ismu jins. Ismu jins itu ada 2. Ismu jins ada 2. Orang gambarkan heula we, kayak orang tulis. Ismu jins itu ada 2. Yang pertama ismu jins jam'i. Ya. Jam'i. Apa? Ma yadullu ala aksar min itsnaini. Yang menunjukkan lebih dari 2. Wa yufarriq bainahu wa baina wahidihi, dan untuk membedakan antara yufarraq, dan dibedakan bainahu antara kata jamak tersebut, wa baina wahidihi, dan antara mufradnya. Yang pertama bisa dengan bitta. Wah, jika anak udah ditulisnya. Jadi sekali lagi kita lagi membahas apa? Al-kalim. Kalim itu bentuk jamaknya jamak apa? Kan al-kalimah jamaknya apa? Al-kalimatu itu jamak apa? Nah, mana salim, walaupun dia bukan berakal, kita apa-apa. Itu kan biasanya seperti itu kan? Tapi ada bentuk jamak yang lain dari al-kalimat. Al-kalimah itu apa? Al-kalim. Kita lagi membahas itu. Al-kalim itu bentuk jamak apa? Disebutnya itu ismu jins. Ismu jins itu yang pertama ada jam'i. Apa? Ma yadullu ala aktsara min itsnaini wa yufarraqu, dan dibedakan bainahu, baina isim jama isim jenis itu, wa baina wahidihi, dan antara bentuk mufradnya dengan apa? Ada 2. Yang pertama bita, yang kedua bilya. Bita ini ada 2. Yang pertama untuk membedakannya itu berarti dengan biziyadah, dengan menambahkan ta, atau bin naqsi, dengan mengurangi ta. Contoh, wah ini panjang kianya. Biziyadah, dengan kita menambahkan. Contohnya yang barusan, misal bin naqsi dulu berarti. Kita bilang bil hadfi saja.
dengan menghapus ta. Contohnya kam'un jamaknya menjadi kam'atun. Kemudian biziyadatil ya dengan menambah biziyadatil ta dengan menambahkan ta. Contohnya apa? Contohnya terbalik ya. Harusnya ini yang di bawah. Bil hadfi contohnya yang barusan. Kalimatun ketika dijamakkan menjadi kalimun. Atau contoh yang lain, syajaratun jamaknya syajarun gitu. Baqaratun baqarun itu isim jenis jam'i dengan menghapus ta atau justru sebaliknya ditambah ta. Contohnya kam'un jamaknya menjadi atau dengan ya. Atau dengan ya. Contohnya al-arabi, nah, itu mufrad. Satu orang Arab. Kalau jamaknya apa? Jamaknya al-arab. Al-arab dengan menghapus ya. Kemudian isim jins juga ada namanya isim jins ifrodi ya. Apa? Ma yasluh lil qalil wal kathir wal lafzu wahidun. Wah, leres. Isim jins ifradi itu apa-apa yang sholih, yang dapat dibentuk atau dapat ditujukan lil qalil wal kathir, untuk yang sedikit atau yang banyak, dan yang banyak gitu. Wal lafdhu wahid, dan lafadznya itu satu. Contoh seperti ini. Misal ma'un. Satu gelas air, apakah bisa kita sebut ma'un? Bisa. Sabalong. Ma'un tiasa tuh. Padahal itu ada bentuk jamaknya, yaitu mia. Nah, seperti itu ma'un ini yasluh lil qalil, sedikit atau banyak, tetapi lafadznya tetap satu. Contoh yang lain malun. 1.000 artosanes malun. Samiliar malun bukan? Malun. Itu ismu jins ifradi. Jadi kalim itu merupakan bagian yang mana? Ismu jins jam'i dengan menghapuskan ta untuk merubah menjadi jamak. Hiji cenah, weh karek hiji. Al-kalim wahiduhu kalimatun. Nah, berarti mufrad dari al-kalim ialah kalimatun. Kalimatun ini adalah ungkapan ahlul Hijaz ya. Kemarin saya bahas ahlul Hijaz. Wal qaulu am. Nah, adapun qaul lebih umum. Berarti kita mempunyai istilah yang lain, yaitu al-qaul. Al-qaul itu apa? Al-qaul ialah al-lafdhu al-mawdu' li ma'nan. Jadi wal qaulu am. Qaul itu lebih mencakup dari keseluruhan tadi. Dengan kata lain, al-kalam adalah qaul. Al-kalim adalah qaul. Al-kalimah adalah qaul. Terus apa itu al-qaul? Bahkan di kitab Ibnu Aqil sendiri tidak dijelaskan dengan rinci atau ta'rif dari qaul itu sendiri. Al-qaul itu adalah al-qaul al-lafdhu al-mawdu' bima'nan, lafaz yang disimpan untuk suatu makna. Maksudnya apa?
Jadi lafzu al-mawdu' li ma'nan ialah lafaz yang digunakan yang ada artinya. Bingung kumaha? Al-lafzu apa ya dilafadzkan, yang dilafadzkan diucapkan oleh kita gitu ya. Itu tuh ada dua kemungkinan. Yang pertama al-musta'mal. Musta'mal itu digunakan. Dengan kata lain yang ada artinya. Yang ada artinya. Adapun lafaz yang ghairul musta'mal atau disebut al-muhmal ya. Nah, ini tidak ada maknanya. Contoh yang musta'mal. Zaidun. Ada nggak makna Zaid? Ada. Nama seseorang. Yang muhmal, yang tidak ada maknanya sama sekali. Misal, Daizun. Nah, orang Arab nggak ngomong Daiz, nggak ada artinya. Tetapi lafaz bukan. Kalau kita ucapan, lafaz. Nah, qaul itu ialah lafaz musta'mal. Lafaz yang digunakan oleh orang Arab yang diletakkan untuk suatu makna. Ya. Ini dia al-qaul. Maka kita perhatikan. Kalau al-kalam dengan yang tadi, kalimat sempurna. Apakah qaul? Tentu. Yang penting apakah satu demi satu kata tersebut ada maknanya? Ada, itu qaul. Al-kalim, ya sama juga, itu kumpulan dari kata-kata yang ada maknanya. Sedangkan kata yang ada maknanya itu adalah qaul. Dan yang terakhir al-kalimah, kata. Ya kata itu ada maknanya ya enggak? Ada. Kalau ada berarti al-qaul. Kalau tidak ada maknanya berarti ghair musta'mal. Kemudian wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Qad yu'am bermakna qad yuqsad. Dan kilmatun, kilmah. Maksudnya al-kalim itu mufradnya ada kalimah, ada kilmah. Kalau tadi kalimatun merupakan istilah ahlul Hijaz, kalau kilmatun istilah Banu Tamim. Lebih kepada orang Yaman. Wa kilmatun kalamun qad yu'am biha. Qad yu'am kalamun biha. Maksudnya apa? Maksud dari wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kadangkala kalam itu dimaksudkan dibalik. Kadang-kadang, oh iya betul. Kadang-kadang kalam itu dimaksudkan kalimah. Kadang-kadang yang disebut kalam adalah kalimah. Ya sama sebaliknya. Kadang-kadang kata ditujukan untuk jumlah yang sempurna. Contoh seperti ini. Silahkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang akan menyampaikan 1-2 patah kata. Katanya 1-2 patah kata. Berebet 2 jam. Eta kumaha? Sama Arab juga. Al-kalimah itu apa? Kata kan? Tetapi kadang-kadang dimaksudkan itu kalam, jumlah sempurna. Gitu maksud dari kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kadangkala kalamun qad yu'am bil kalimah. Kadangkala kalam itu dimaksudkan dengan kalimah atau sebaliknya kalimah juga dimaksudkan dengan kalam. Gitu. Contohnya dalilnya apa? Dalilnya dalam ayat Al-Qur'an. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Innaha kalimatun. Sesungguhnya hal yang demikian itu kalimatun. Kata benernya. Sesungguhnya hal demikian itu adalah kata. Padahal kalimatun ini merupakan isyarat dari jumlah mufidah. Isyarat kemana? Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Apakah itu kalimah?
justru kumpulan dari kalimah, bahkan itu al-kalam. Itu ya maksud dari wakil matun biha kalamun qad yu'am. Seperti itu. Eta nembe ngabahas naon? Nembe ngabahas matan, nazom, alfiyah. Sekarang kita bahas syarah Ibnu Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu al-mustalahu alaihi inda nuhat. Kalam yang diistilahkan atasnya menurut para ulama nahwu. Nah, jadi kalam menurut istilah ulama nahwu ibaratun, suatu ungkapan. Qaidnya yang pertama, anil lafzi, harus lafaz. Al-mufidi faidatan. Kita sudah menjelaskan mufid, faidatan yang sempurna, jumlah sempurna. Yahsunus sukutu alaiha, yang diamnya itu baik pada ibarah tersebut. Inti nama tos anggeus nyariosna gitu. Tos anggeusnya nyariosna. Kalau dalam segi bahasa Arab, ketika mubtada telah mengambil khobar, ketika fi'il telah mengambil fa'il atau kadang-kadang maf'ul, atau jumlah syartiyah telah mendapatkan jawab syarat. Seperti itu maksud dari mufidu faidatan yahsunu sukutu alaiha. Kemudian fal lafdhu jinsun yashmalu al-kalam wal kalimah wal kalim. Lafaz ialah satu jenis yang mencakup al-kalam, al-kalimah, wal kalim. Yang penting diucapkan, baik itu mufid seperti kalam, atau yang ghair murakab seperti kalimah, atau yang ghair mufid seperti al-kalim, yang penting kita ucapkan, maka dia itu lafaz. Wa yashmalul muhmal, dan kadangkala dia juga mencakup sesuatu yang tidak ada artinya seperti daizin. Yang kedua, wa yashmalu, maksudnya wal musta'mal, dan mencakup juga yang digunakan, yang diletakkan oleh orang Arab dengan suatu makna, ka'amrin. Gitu ya, itu qaid yang pertama al-lafdhu. Wa mufidun, adapun mufid akhrajal muhmal, mengeluarkan yang muhmal, yang tidak ada artinya, itu maka tidak memberikan kita pemahaman atau faidah apapun. Wa faidatan, faidah apa? Faidah yang sempurna gitu. Kalau tadi akhrajal muhmal, mufid itu karena ada maknanya, mufid itu ada maknanya. Faidatan yahsunu sukutu alaiha, maksudnya faidahnya itu sempurna. Maksudnya pemahamannya itu sempurna, jumlahnya telah sempurna. Maka faidatan yahsunu sukutu alaiha akhrajal kalimah, mengeluarkan kalimah, di mana kalimah itu kita tidak belum kita pahami. Zaidun, ya apa? Zaidun apa? Belum kita pahami. Walaupun itu mufid, maksud mufid itu ada maknanya, tetapi faidatan yahsunu sukutu alaiha belum tercapai. Apa? Oke, kita mengetahui Zaid itu nama orang. Ya apa Zaid gitu? Apakah Zaidun qaimun, jalisun, naimun? Kita belum tahu. Maka itu belum faidatan yahsunu sukutu alaiha akhrajal. Wa ba'dal kalim, dan mengeluarkan sebagian dari al-kalim. Di mana kalim itu kan kumpulan dari kata ya. Maka kumpulan dari kata itu ada yang memberikan pemahaman, berarti jumlah mufidah. Adapun yang tidak memberikan pemahaman, jumlahnya belum selesai. Maka wa ba'dal kalim maksudnya seperti itu, ya. Dan mengeluarkan sebagian kalim yang tidak ada maknanya atau belum sempurna. Wa huwa ma tarakkaba min salasi kalimatin. Al-kalim ialah yang tersusun dari 3 kata fa aktsar atau lebih. Walam yahsunis sukutu alaih, dan diamnya pada apa yang tersusun itu tidak baik. Nahwu in qama zaidun, seperti halnya in qama zaidun. In qama zaidun ini kalim bukan? Kalim ya. Kalim itu kan kumpulan dari kata minimal tidak. In qama zaidun, in kalimah, qama kalimah, zaidun juga
kalimah, maka itu kalim. Apakah kalam? Apakah kalam in qoma Zaidun? Bukan. Kenapa? Apakah memberikan pemahaman faidah yahsunu sukutu alaiha? Belum. Ya apa? Kalau Zaid berdiri apa? Itu belum sempurna. Ini kan jumlah syartiyah. Mana jawab syaratnya? Itu apakah dia lafaz? Lafaz kan diucapkan. Apakah dia kalimah? Hah? Kalimah bukan? Kata bukan? Atau kata-kata? Iya. Berarti bukan kalimah, tetapi al-kalim. Nah, kalau kita bicara yang terakhir, qaul bukan? Yang penting qaul itu kata yang ada maknanya. Kata yang ada maknanya. Nanti kita di akhir ditulis kembali ya. Kemudian wala yatarakkabul kalam, dan kalam itu tidak tersusun illa minismaini, kecuali dari dua isi. Nahwu Zaidun qaimun. Gampilnya, jadi kalam itu minimal tersusun dari dua isim. Au fi'lin wasmin, atau terdiri dari fi'il dan isim, seperti kaqama Zaidun. Gampilnya, gampil mah. Nah, pembahasannya sekarang, takliknya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kalam itu tidak mungkin tersusun oleh dua fiil atau fiil dan huruf. Sekali lagi, dari sini kita tahu bahwa kalam itu tidak mungkin tersusun dari dua fiil dan fiil serta huruf. Dengan pasti kita dapat menyimpulkan kalam itu harus ada isim. Hal yang mustahil. Apa? Kalam yang tidak ada isimnya. Kalau kita rinci, ternyata kalam tersusun tidak hanya sakia gitu. Tidak hanya tersusun dari dua isim atau fi'il dan isim. Ternyata kalau kita susun al-kalam itu banyak. Bagaimana susunan-susunan kalam itu? Banyak. Yang pertama, kalam itu katanya tersusun yang pertama tersusun dari min ismaini. Nah, dari dua isim. Ya, ini gampang mubtada khobar ya. Zaidun qaimun. Ya kojo ya. Yang kedua, ya kojo itu pasti aya wae. Kemudian tersusun dari fi'lin wasmin. Tersusun dari fi'il dan isim. Ya berarti jumlah naon? Fi'liyah. Jadi misal qoma Zaidun. Atau terdiri dari fi'il dan dua isim. Contohnya naon? Yang terdiri dari dua isim, yang nu aya maf'ulan we. Contohna naon? Contohna nu aya maf'ulan, nu aya maf'ulan. Misal. Ah, doroba Zaidun amron, terus saya eta. Kojo deui eta.
doroba Zaidun Amron. Fi'il kan, doroba Zaidun isim, Amron isim. Jadi terdiri dari satu fi'il, dua isim. Yang ketiga terdiri dari fi'il dan tiga isim. Contohnya, berarti milarian dua maf'ul. Contohnya misalkan a'ta Zaidun Amron dirhaman. Zaid memberi Amr naon dirham. Fi'il a'ta, betul. Zaid isim 1, Amron 2, dirhaman 3. Ternyata ada fi'il dan 4 isim. Loba-loba teuing rek nepikeun ka sabaraha. Contohnya a'lamtu Zaidan Amron qa'iman. Saya memberitahukan Zaid bahwa Amr berdiri. Wah. Aya dia 05 bisa rek nambahan sok. Kemudian dari jumlah tain, dari 2 jumlah. Terdiri dari 2 jumlah. Berarti jumlah naon? Nah, jumlah fi'liyah ismiyah. Jumlah fi'liyah ismiyah. Jumlah naon? Syart, ya. Jawabu syart. Terus terdiri dari isim dan jumlah. Kalau ini 2 isim, sekarang isim dan jumlah. Berarti khobarna berupa jumlah gitu. Contohnya Zaidun qoma abuhu misalkan. Zaidun isim, qoma abuhu ini jumlah fi'liyah. Nah, kurang lebih seperti itu teng lilatik. Loba ting. Intinya kurang lebih seperti itu ya. Apa namanya? Susunan-susunan dari al-kalam. Sakediknya, sakedik atuh ngan sakieu-kieuna. Kemudian contoh dari kalam yang tersusun dari isim dan fi'il. Kaqaulil musannif istaqim. Istaqim itu terdiri dari apa? 1 fi'il dan 1 isim, di mana istaqim itu fi'il amr 1 dan fa'il. Fa'ilnya apa? Anta, dhamir mustatir, betul. Maka itu terdiri dari 2 kata. Fa'innahu kalamun, maka dia itu adalah kalam, istaqim itu ya. Murakkabun yang tersusun dari min fi'li amrin, dari fi'il amr, wa fa'ilin mustatirin, dan fa'il yang tersembunyi atau mustatir, yaitu anta, wa taqdiru istaqim anta. Jadi antanya sebagai fa'il, dhamir mustatir. Fastaghna, maka musannif itu tidak memerlukan bil misal untuk mendatangkan contoh an yaqula, untuk mengucapkan faidatan yahsunu sukutu alaiha. Kenapa? Karena cukup dengan memberikan contoh gitu ya. Faidah, oke, kita tahu dia itu ada faidah, ada maknanya. Tetapi apakah sempurna maknanya? Apakah telah selesai dalam ucapannya? Tidak. Berarti harus sempurna seperti istaqim gitu ya. Faka'annahu qala al-kalamu huwa lafdhu al-mufidu faidatan kafaidati istaqim gitu ya. Ialah lafaz yang memberikan faidah. Faidatan yang sempurna faidahnya, kafaidati istaqim seperti faidahnya istaqim.
Beres sana sakitu. Setengah jam langkung. Wa inna ma qala al-musannifu, dan sesungguhnya musannif hanya berkata kalamuna, kalam menurut kami. Kenapa? Liyu'lama, agar diketahui, anna ta'rifa, sesungguhnya definisi ini, innama huwa fi istilahin nahwin, sesungguhnya hanya dalam istilah ulama nahwu, la fi istilahil lughawiyyin, bukan dalam istilah ahli bahasa secara umum. Tapi yang ana perhatikan di sini agak beda ya. Apa kalam menurut ulama lughah yang didefinisikan oleh Ibnu Aqil. Kalau kita perhatikan, wa huwa fil lughati ismun likulli ma yutakallamu bih, mufidan kana aw ghayra mufidin. Jadi kalam menurut ulama bahasa ialah isim, nama, likulli, untuk setiap ma yutakallam, untuk setiap apa yang diucapkan. Mufidan, yang ada maknanya, au ghayra mufidin, atau yang tidak memberikan faidah. Dengan kata lain, di sini yang kita tidak pahami juga masuk kalam menurut ulama bahasa, menurut definisi ini. Tapi yang sering saya dapatkan, kullu ma afada, ya, Syekh Ana bilang kullu ma afada, segala sesuatu yang memberikan faidah, yaitu yang mufid tadi. Kita lewat saja ya, jangan bingung. Jadi seperti itu, kalam menurut ulama bahasa itu yang diucapkan, segala sesuatu yang diucapkan. Apakah betul harus yutakallam bih? Yang dikalamkan, itu bukan harus diucapkan berarti ya. Yang dikalamkan. Maksud kalam di sini berarti luas. Maksudnya luas. Apakah harus diucapkan saja? Apakah orang, yang tidak bisa bicara dan berbicara dengan bahasa isyarat kalam, bukan gitu. Apakah harus dilafazkan? Seperti itu. Baik, kita sudah membahasnya di Jurumiyah. Kemudian wal kalimu, dan kalim ismu jinsin. Dan kalim ialah isim jins. Berarti isim jins apa? Jam'i. Ada ya, jadi pokoknya karek dia ya. Lainu kamari ya. Kalim itu adalah isim jam'i. Maksud dari isim jam'i di sini, kalim merupakan apa? Untuk membedakan antara baina kalim dan bentuk mufradnya. Dengan cara apa? Menghilangkan ta. Wahiduhu kalimatun. Bentuk mufrad dari kalim ialah kalimah wahiyya. Dan kalimah itu ialah imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Itu ya. Li'annaha, kalimah itu karena sesungguhnya kalimah itu indalat ala ma'nan fi nafsiha ghair muqtarinah muktarin bizamanin, yang tidak berkaitan dengan suatu zaman tertentu atau durasi waktu tertentu, maka dia adalah fahya al-ism. Sebetulnya ini ada tambahan bizamanin wad'an. Karena ada isim yang menunjukkan makna. Makna. Karena ada isim yang menunjukkan waktu. Contohnya gini. Ana zahibun. Apakah pergi telah terjadi? Telah terjadi, ana zahibun. Telah terjadi kan? Telah terjadinya. Zahibun isim bukan? Berkaitan dengan waktu tidak? Harusnya. Itu mah lazim ya, pastilah terjadi. Maka yang dimaksud di sini wad'an, maksud wad'an itu apa? Yang disengaja untuk disimpan. Liar. Intinya gitu. Jadi
nu tadina ta'rif isim gampang jadi riut. Intinya naon kan biasanya kita alfiah mah kitunya. Jadi kalau rasa-rasa alfiah itu bisa dibilang ya seperti itu gitu. Rasa-rasa alfiah. Makanya kadang-kadang saya itu sebenarnya dilema. Curhat itu dilema. Kalau saya jelaskan apa yang misalkan pernah saya tulis ya, apa namanya footnote yang pernah saya dengar gitu ya. Terus apa namanya diterangkan kembali gitu. Ya teh karunya gitu. Menit jeung ada cenah teu kira-kira cenah ngajelaskeun teh gitu. Terus ya dina kitab betul ya, semaksimal mungkin saya akan seperti itu. Atau misalkan yang penting mah baca we hungkul gitunya, baca we nanti di akhir di review apa maksudnya dan sebagainya. Tapi mungkin akan cepat di rasa-rasa Ibnu Aqil dan rasa-rasa alfiahnya sedikit berkurang. Dan kupingkeun we. Kupingkeun abi baceo. Jadi kalau kata itu menunjukkan kepada suatu makna yang tidak berkaitan dengan waktu, wad'an, tetap eta wad'an di candak, maka dia adalah isim. Wa ini taronat bi zamanin fahyal fi'lu, dan ketika berkaitan dengan waktu maka dia adalah fi'il ya. Wa illam tadul, dan jika kata tersebut tidak menunjukkan ala ma'nan, kepada makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri, bal fi ghairiha, akan tetapi menunjukkan maknanya itu pada kata yang lain, fahyal harfu, maka dia adalah al harf. Pertama pembagian al kalimah kepada isim fi'il huruf merupakan dalil akli ya. Dalil akli. Secara akal kita tahu ya, kata benda, kata kerja, nah selain dari kata itu biasa kata sambung ya, masuk ke huruf gitu. Itu dalil akli. Ada dalil istiqra, penelitian. Jadi para ulama nahwu tidak mendapati macam keempat dari kata isim, fi'il, huruf ngan sakitu-kituna. Syirik diteliti deh menggihanu ka opat gitu. Kemudian maksud dari ala ma'nan fi nafsiha bal fi ghairiha, maksudnya apa? Kan huruf itu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha ya. Kata huruf itu menunjukkan makna bukan pada hurufnya sendiri, justru pada kata yang lain. Dengan kata lain, huruf itu adalah penjelas gitu ya. Penjelas bagi kata yang lain. Kemarin kita sudah bahas. Makanya membutuhkan yang namanya apa? Muta'alaq. Fil masjidi apa? Fil masjidi apa? Misalkan ana jalisun fil masjidi. Maka fil masjidi, fi di situ akan ada katanya untuk menjelaskan apa? Jalisun. Jadi huruf itu tidak akan muncul maknanya kecuali ketika bersambung bergabung dengan kata yang lain. Wal kalim, adapun kalim, ma tarakaba min salasi kalimatin fa aktsar, yang tersusun minimal dari 3 kata atau lebihnya, ka qaulika in qama zaidun, seperti ucapanmu in qama zaidun. Maksudnya afada aw lam yufid. Tinggal tambahkan baik memberikan faidah atau tidak. Sempurna atau tidak, yang penting terdiri minimal 3 kata, itu sudah masuk kepada kalim. Wal kalimatu hiya al-lafzu al-mawdu' li ma'nan mufradin. Nah, kita lihat. Ta'rif ini mirip dengan apa? Mirip dengan apa? Terus kehapus. Qaul. Ari qaul naon? Al-lafzu al-mawdu' li ma'nan. Al-kalimah itu tambahkan apa? Mufradin. Bahas. Rame ya. Qaul itu adalah kata yang diucapkan. Ya, gampang nah heula ya, nu gampang heula. Qaul
adalah kata yang diucapkan dan ada maknanya. Kata yang diucapkan yang ada maknanya. Kata tersebut minimal satu, apakah qaul? Qaul. 2, 3, 4. Pokona nu satungtung eta kata ada maknanya dan dilafazkan itu qaul. Kalau kalimah ada kata mufradin. Maksudnya harus satu kata. Harus satu kata. Zaidun, kalimah bukan? Kalimah. Qaul bukan? Zaidun qaimun. Kalimah bukan? Kalimah bukan? Bukan. Itu tapi qaul. Kalimah itu harus satu kata. Harus satu kata. Zaidun qaimun berapa kata? 2. Kira jadi salir. Kemudian al-kalimah ialah al-lafdhu al-mawdhu' li ma'nan mufradin. Jadi dari sini kita dapat dapat kita ringkas. Al-kalimah hiya al-qaulun mufradun. Benar tuh? Qaulun mufradun. Bisa kita ringkas menjadi qaulun mufradun. Kenapa? Karena qaul itu al-lafdhu al-mawdhu' li ma'na. Terus maksud dari mufrad apa? Mufrad di sini bukan mufrad musanna jama', bukan. Mufrad di sini adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Namun apa-apa yang tidak menunjukkan sebagiannya kepada sebagian makna yang lain. Wah, mending teu dijelaskeun. Pokoknya jadi loba. Jadi secara mufrad ya digambarkan pasti kabayang. Kita fokus ke al-kalimah. Kita fokus ke al-kalimah. Al-kalimah, al-lafdhu, al-mawdhu' li ma'nan mufradin. Nah, ini bisa kita ringkas menjadi qaul. Berarti qaulun mufradun. Ya. Qaul itu adalah kata yang diucapkan al-lafdhu, kata yang diucapkan al-mawdhu' li ma'nan, yang ada maknanya. Berarti lafaz musta'mal. Kabayangnya itu ibarah loba tapi eta keneh cenah. Kemudian maksud mufrad di sini apa? Kan dari kalau ta'rifnya hanya sebatas ini, Zaidun qaul bukan? Qaul. Zaidun qaimun qaul bukan? Qaul. Fil masjidi qaul bukan? Qaul. Ini qaul. Tetapi mufrad atau contoh yang lain misal kitabu Zaidin, kitab milik Zaid qaul bukan? Qaul. Nah, mufrad di sini ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Sebagiannya tidak menunjukkan kepada sebagian makna yang lain. Contohnya gini. Kitabu Zaidin. Sebagian dari kitabu Zaidin ini adalah kitab. Apakah kitab menunjukkan sebagian dari kitabu Zaidin? Tentu. Tentu. Tetapi mufrad itu contohnya Zaidun. Berarti ini bukan mufrad ya. Ini bukan mufrad. Kenapa? Karena kitabu Zaidin sebagian dari atau kitab menunjukkan sebagian dari kitabu Zaidin. Berarti ini bukan mufrad. Yang mufrad itu
Satu kata. Kita lihat Zaidun. Sebagian dari Zaid apa? Az-Zai. Kata Zai. Yang ini. Apakah Zai menunjukkan sebagian makna Zaid? Apakah ia menunjukkan sebagian makna Zaid? Tidak. Inti dari mufrad itu ialah harus satu kata. Beres. Ya teu apal kan baik. Penting mah ngerti. We mufrad maksud di situ itu harus satu kata. Ya sebenarnya mah can maju tinu kamari itu can move on tinu kamari itu. Kita baru membahas syarahnya. Baru membahas. Belum. Nanti nikmatnya Alfiyah dan Ibnu Aqil belum ya. Ini belum cana naon di dia mah. Kemudian wal kalimah hiya lafdhu al mawdu' li ma'nan mufradin fa qauluna al mawdu' li ma'nan. Jadi yang ada maknanya akhrajal muhmal. Nyambung tuh? Nyambung ya. Karena lafaz itu ada yang muhmal. Kadaizin, maka tidak masuk daiz itu kalimah. Wa qauluna mufrad akhrajal kalam. Dan qaid dari mufrad itu untuk mengeluarkan kalam. Kenapa? Kalam itu kan banyak kata kan? Sedangkan mufrad itu satu kata. Fa innahu, maka kalam itu maudhu'un li ma'nan ghairi mufradin. Yang menunjukkan suatu makna yang bukan mufrad, yang bukan satu kata. Padahal mah ti awal teh geus ngarti al kalimah teh naon? Al kalimah naon? Kata. Beres. Nah, iya beres, kata. Bener teh. Zaidun qaimun, kata bukan? Hah? Bukan. Jadi salah deh. Zaidun, kata bukan? Kata. Udah beres. Cuman dijelaskan oleh musannif dengan definisi yang seru. Itu memberikan rasa-rasa turos seperti itu. Kalau kitab Alfiyah saja kita tidak khatamkan, kita putus di tengah jalan, kayak saha nurek maca Fathul Bari. Wah, gitu atuh. Kun bae Ustaz pek. Hanya kalau tidak kita yang membaca kitab misalnya yang di pengker itu saha nu bade maca kitab eta mun teu urang saha deui gitu. Entong nyebutkeun ku ustad ento. Ku urang gitu. Kemudian wa za'ama ba'duhum, dan sebagian dari para ulama nuhat mengira annal asla, sesungguhnya asal annal asla isti'maluhu fil mufrad. Isti'maluhu fil mufrad. Naon maksudna ieu? Kira-kira naon? Annal asla isti'maluhu fil mufrad. Kita lagi membahas apa? Nah atos kadinya ada ini kan? Oh nya. Lepat. Tsumma dzakarul musannif. Punten. Itu ngetes perhatikeun teu gitu. Tsumma dzakarul musannifu rahimahullahu taala annal qaula ya'ummul jami'. Sesungguhnya qaul itu mencakup seluruhnya. Qaul itu apa? Nah, tadi dijelaskannya al-lafzu al-mawdu' li ma'nan. Wal muradu annahu yaqau 'alal kalam annahu qaul. Terjadi dari kalam itu, sesungguhnya kalam itu apa? Qaul. Wa yaqau 'alal kalim wal kalimah annahu qaul. Jadi semuanya masuk ke dalam qaul. Jadi seluruhnya adalah qaul. Gitu. Kita lagi bahas apa sekarang? Qaul ya. Wa za'ama ba'duhum annal asla isti'maluhu fil mufrad, dan sebagian para ulama yang lain mengira hukum asal dari penggunaan qaul ialah dalam mufrad. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Qaul al-kalimah. Qaul adalah kalimah. Kalimah ada qaul. Kita lihat. Qaul.
Ta'rif dari qaul. Dibor. Kan al-lafdu al-maudu li ma'nan. Sampai situ kan? Pokoknya ayat 1 kata, 2 kata, 3 kata, yang penting lafaz yang ada maknanya. Tetapi sebagian yang lain menjelaskan qaul itu lafaz yang ada maknanya, tetapi harus 1 kata. Berarti sama dengan al-kalimah gitu. Kan itu ada tambahan mufrad. Nah, berarti ada yang menjelaskan bahwa qaul juga ada ta'rif dari mufrad. Istirahat dulu sebentar. Istirahat sebentar. 5 menit. 5 menit. Baik, kita mulai. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa za'ama ba'duhum anna al-asla isti'maluhu fil mufradi. Jadi sebagian dari mereka mengira, mengklaim bahwa penggunaan kata qaul itu atau penggunaan qaul itu hanya sebatas dalam al-mufrad. Ya, maksudnya harus 1 kata. Tsumma dzakara al-musannifu anna al-kalimata qad yuqsadu bihal kalamu. Nah, gitu. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Nah, takdirnya seperti ini. Al-kalimatu qad yuqsadu bihal kalam fa qaulihim fi la ilaha illallah kalimatil ikhlas atau kalimatul ikhlas. Bacaan aku mah kalimatil ikhlas atau napi kalimatul ikhlas. Nah, dua anak. Bisa jadi badal atau khobar. Badal kumaha, khobar kumaha gitu lah. Jadi kadang-kadang al-kalimah qad yuqsadu bihal kalam. Dimaksudkan kalamnya dengan kata. Seperti tadi ya. Nyarios nama nyebatkeun kata, tetapi yang dimaksudkan adalah kalam gitu, yang jumlah mufidah. Seperti yang tadi. Jadi orang Arab itu biasanya memutlakan kalam, ucapan adalah kalimah. Dan kata biasanya orang Arab nyebutnya harf. Zaid harfun. Kadang-kadang geus beda di wae cenah. Kadang-kadang. Terus Zaidun qaimun kalimah. Seperti ini. La ilaha illallah kalimatul ikhlas. La ilaha illallah sabaraha kata eta. Tuh, banyak. Kalimatul ikhlas. Seperti itu. Jadi kadang-kadang jumlah mufidah dimaksudkan itu al-kalimah. Dalil dalam Al-Qur'an kalla innaha kalimatun. Kalimatun itu merupakan isyarat dari jumlah Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Wa qad yajtami'u al-kalamu wal kalim fi sidqi wa qad yanfaridu ahaduhuma. Dan kadangkala kalam dan kalim itu terkumpul dalam sesuatu yang benar, dua-duanya sepakat sama gitu. Wa qad yanfaridu ahaduhuma, dan salah satu dari keduanya kadang-kadang menyendiri. Maksudnya kumaha? Kalam kan kumpulan kata-kata yang sempurna. Itu kalam ya. Kalau kalim kumpulan kata-kata baik sempurna atau tidak. Nah, berarti kan setiap kalam pasti kalim. Tetapi tidak setiap kalim itu kalam. Karena ada kalim yang tidak sempurna. Jadi kalim itu ada 2, yang tidak sempurna dan sempurna. Nah, yang sempurnanya itu disebut kalam, kurang lebih seperti itu.
Famithalu ijtima'ihima, contoh terkumpul keduanya, qad qama Zaidun. Qad qama Zaidun kalam bukan? Kalam. Di mana koma di sini telah mengambil fa'il. Fa innahu kalam. Kalim bukan? Kalim, ada qad, ada koma, ada Zaid. Terdiri dari 3 kata. Li ifadati ma'nan yahsunu sukutu alaih wa kalimun. Dia juga disebut kalim. Kenapa? Li'annahu murakkabun min salasi kalimatin. Wa mithalun firadil kalimi in qama Zaidun. Nah, ini belum sempurna ini. Tetapi dia itu kalim, kumpulan dari kata-kata. Wa mithalun firadihi al-kalam Zaidun qaimun. Wah, tidak juga, berarti salah tadi. Salah. Tidak setiap kalam juga kalim gitu. Contohnya ada kalam yang terdiri dari dua kata. Nah, jadi liar. Tadi salah, Abi. Jadi maksudnya kalam itu yang sempurna. Minimal itu bisa 2 katanya. Kalau kalim minimal harus 3 kata. Wah, itu terus beda tuh. Terus beda. Tetapi ada kalam yang terdiri dari 3 kata dan itu masuk ke kalam dan kalim. Dibulak-balik hayo, dibulak-balik sini. Dibulak-balik kok gitu dengar. Seperti itu. Jadi orang ulangi, ulangi. Ayo diulangi. Nah, jadi kita lupakan yang barusan semua. Kita ulangi dari al-kalam. Orang ulangi eta we. Lain kita tadi iya we atau diajar langsung ka dieu. Nah, kesimpulan. Langsung we kesimpulanna sebenarnya. Kesimpulanna. Yang pertama ialah al-kalam. Yang pertama, apa itu kalam? Ninggal gede cenah. Lafzun apa tadi? Mufidun ya. Seperti yang dibilang oleh. Kemudian lafaz yang memberikan faidah sempurna. Contohnya qoma Zaidun. Terus al-kalimah. Al-kalimah atau kilmahnya dua-duanya sama. Apa? Al-lafzu al-mawdu' bima'nan mufrad. Contohnya apa? Contohnya Zaidun. Kemudian al-kalim, bentuk jama dari kalimah. Ma tarokkaba min salasi kalimatin wa aksar. Contohnya in qoma Zaidun dan qad. Qoma Zaidun. Dengan kata lain, yufidu au lam yufid. Sempurna atau tidak sempurna? Ini kan in qoma Zaidun, sempurna tidak? Tidak. Qad qoma Zaidun sempurna tidak? Yang penting minimal terdiri dari 3. Kemudian kita mempunyai apa? Nanti al-qaul. Al-qaul. Apa itu al-qaul? Betul. Kata yang diucapkan al-lafdu.
yang ada maknanya al-maudu lima'nan. Nah, jadi liar tadinya. Nah, tadi mah liar sih. Nah, kadangkala orang Arab nyebut kalimah adalah kalam atau sebaliknya gitu ya. Yang ini yang ada di nazam ya. Kalamuna lafzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim ya. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad ju'am. Kahartos teh eta hartosnya buru-buru hartos lah ya. Fadhol. Nah, yang pertama, contoh istakim di situ untuk menyontohkan al-kalam. Maka kalamuna lafzun mufidun kastakim. Jadi Ibnu Malik di alam alfiyahnya ini istakim di situ untuk mencontohkan al-kalam. Sekarang istakim itu kalimah bukan? Bukan. Apakah istakim itu kalim? Kela. Nah ya nu ngahulang keneh bieu. Istakim kalimah bukan? Bukan, kan istakim itu ada dua dalamnya. Istakim dan anta. Itu kan bukan kata, justru dua kata. Betulnya? Istakim apakah kalim? Bukan. Istakim apakah qaul? Nah, gitu. Qaul mah pasti. Semuanya pasti qaul. Istakim teh contoh untuk kalam. Nah, dan bukan contoh untuk qaul sebetulnya. Cuman musannif menjelaskan qaul itu mencakup seluruhnya, tidak menjelaskan istakim merupakan contoh untuk qaul. Contoh untuk qaul mah lebih umum. Gimana? Kalam teh bagian tina qaul. Kalau di matan ya. Nah, jadi istakim di sini contoh untuk kalam. Kemudian istakim di sini juga dapat dimasukkan dalam kategori qaul gitu. Nah, gitu. Sakitu inti nama. Jadi sebetulnya yang ana rasakan ya ketika belajar bahasa secara khusus umumnya ilmu syariat, sebetulnya belajar ilmu syariat secara umum, bahasa secara khusus tidak lepas dari tadarruj ya. Maksud tadarruj itu adalah bertahap. Kalau kita perhatikan nih, kenapa harus tersusun? Jangan sampai kita buka alfiyah ini, kata pertama di halaman pertama dan kata terakhir di halaman pertama asing semua, bahaya. Karena di halaman pertama kabehna oge asing, teu aya nu wanoh hiji-hiji oge. Bahaya. Kalau kita pernah belajar pertama nih, kalau pernah belajar Al-Ajurrumiyah, yang sudah kita bahas apa? Al-kalam sudah kita bahas. Benernya? Kemudian setelah seseorang belajar, biasanya kalau di Sudan gitu ya, di Timur Tengah, setelah Al-Ajurrumiyah
masuk ke tata cara i'rab dan sebagainya, kemudian masuk ke qatrun nada. Di qatrun nada merobi naon tos dibahas nu opat ieu. Al kalam dibahas teu? Dibahas teu kalam? Bahas hiji. Berarti orang tos 2 kali utang ngabahas kalam. Kemudian kalimah dibahas teu? Bahas justru eta pertama di qatrun nada adalah al kalimah. Al qaul dibahas teu? Dibahas. Al kalim dibahas teu? Teu. Jadi kalau kita perhatikan di jurumiyah kita membahas kalam saja. Di qatrun nada kita menambah al kalimah dan al qaul. Di alfiyah kita membahas al kalim. Kira-kira anu entos pernah baca jurumiyah yang telah membaca qatrun nada masuk ke alfiyah susah tidak? Tidak. Kenapa? Tinggal ngapalkeun hiji. Susah teh berarti berarti teu narap. Maksudnya seperti itu. Kalau kita lagi membahas jurumiyah, itu hakikatnya kita sedang membahas sebagian kecil alfiyah. Naik ke qatrun nada, kita membahas sebagian alfiyah. Cuman agak naik dari qatrun nada. Jadi kalau muatan qatrun nada misal, qatrun nada itu, qatrun nada jurumiyah itu adalah 1/10-nya alfiyah misal. 1/10-nya alfiyah. Masuk ke qatrun nada 1/5-nya alfiyah. Berarti kita membahas alfiyah itu tinggal ngapalkan sabaraha deui? 1/5 lagi. Yang bahaya itu masuk ke alfiyah ngabahas 1/10 kabeh. Kabeh asing. Dengan kata lain, nu opatan ieu teh asing semuanya. Pasti bakalan susah. Kenapa? Karena satu sama lain itu menerangkan satu sama lain. Kalau kita lihat nih, Anda bacakan di nazom selanjutnya, nggak akan bahas, dibacakan saja. Ini adalah ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim ada aya sabaraha hiji nu di al-muyasar dengan jurumiyah. Falismu yu'rafu bil khafdi hiji. Wa tanwini 2. Wa dukhuli al terus. Wa dukhuli hurufil khafdi terus. Nah, entos hurufil khafdi ya huruf khafd dan huruf qasam masuk. Aya 4. Khafd atau jar, tanwin, alif lam dan kemasukan huruf jar. 4. Kita lihat ciri isim di sini. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Takdirnya gimana? Hasala lil ismi tamyizun bil jarri wa tanwin wa nida wa al wa musnad. Jadi hasala tercapai lil ismi untuk isim itu tamyizun, perbedaan. Maksud perbedaan dari isim dari fiil dan huruf. Dengan apa? Yang pertama ciri isim bil jarri. Sudah tidak kita bahas? Sudah. Wa tanwin. Sudah. Wan nida, ya tambahan. Nida. Yang keempat alif lam sudah. Wa musnad, ada tambahan lagi. Kalau kita sudah membahas al-ajurumiyah, kita tinggal tambah gitu ya. Nida dengan musnad. Begitu. Jadi bertahap. Jadi dengan kata lain ketika kita membahas ciri-ciri isim, kita sudah tidak lagi membahas seluruh alamahnya, tetapi hanya sebagian. Kemudian adapun al-jar dibahas di jurumiyah dan dibahas lagi di alfiyah, pembahasan di alfiyah sedikit lebih luas. Jadi bertahap. Kita menghafal al-jurumiyah, qatrun nada, membahas kitab-kitab tersebut, sedang membahas Ibnu Aqil sebagiannya. Ya. Mungkin Ana cukupkan, udah 1,5 jam. Ana cukupkan pertemuan
sesi kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.